Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas algoritma dan pemrograman 1A akan mempresentasikan sistem kami yang kami buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah algoritma dan pemrograman 1. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5. Saya, Anu Raihan Fahrani, NIM 1924 10 10 10 31, dan rekan saya, Iqbal Kuryana Putra, NIM 1924 10 10 10 33. Sistem yang kami buat adalah sistem informasi pencatatan barang dan reseller Vivishop. Vivishop merupakan usaha distributor pakaian muslim yang sedang berkembang. Beberapa masalah yang dihadapi oleh Vivishop adalah ketidakteraturan pencatatan barang, sehingga proses distribusi barang kerap terganggu. Dan juga informasi reseller yang tidak teratur membuat komunikasi antara pihak Vivishop dengan reseller kerap bermasalah. Berkaca dari masalah tersebut, kami memutuskan untuk membuat sistem informasi yang dapat membantu Vivishop dalam pencatatan barang yang ada di gudang dan pencatatan reseller, sehingga nantinya proses distribusi dan komunikasi menjadi lebih lancar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, jadi di sistem ini memiliki dua user, yaitu distributor dan juga reseller. Dan juga membutuhkan data barangnya dan juga data reseller. Bisa dilihat di share screen yang sudah terlihat di sini, bahwa di sini ada beberapa kolom, yaitu ada kolom kode, nama, satuan, persediaan, bertanggung jawab, harga beli, dan harga jual. Untuk data reseller sendiri, ada nama, NIK, asal, nomor WhatsApp, tanggal bergabung, nomor rekening, dan jenis banknya. Nah, di sini untuk programnya ada beberapa fungsi. Yang pertama ada tampilan menu, ada daftar barang, tambah barang, edit barang, hapus barang, ada daftar reseller, tambah reseller, edit reseller, hapus reseller, ada reportingnya juga, ada total reseller, total persediaan, persediaan memadai, dan persediaan yang kurang. Dan juga ada total barang. Jadi sistemnya tidak jauh-jauh dari CRUD, dan juga ada tambahan dari menu atau fungsi cari barang. Nah, untuk selanjutnya yaitu penjelasan codingannya. Yang pertama, kita menggunakan import CSV karena ya di sini membutuhkan data barang dan juga data resellernya. Di sini kita buat variabel CSV file name yang mana isinya yaitu data barang yang udah formatnya CSV, dan juga ada CSV file name 2 yang mana isinya untuk menampung data reseller fix.csv-nya. Selanjutnya ada fungsi tampilan menu, yang mana di sini untuk menampilkan menunya. Jadi di sini ada pemberitahuan kayak apa role Anda. Di sini ada pilihan role-nya, yaitu yang pertama dari distributor, yang kedua dari reseller. Di sini ada variabel role yang mana di sini user akan memasukkan angka antara 1 dan 2. Jika angka 1, maka menu yang akan ditampilkan yaitu seperti berikut, COD dari barang dan juga reseller, serta ada 4 reportingnya. Nah, di sini ada variabel baru lagi yang bernama menu, yang mana ketika user menginputkan suatu angka, maka akan keluar fungsi dari yang akan dipanggilkan. Nah, misal angka itu nggak ada di menunya, maka akan dikembalikan ke tampilan menu lagi karena nggak sesuai dengan angka yang setelah disediakan. Jadi akan ada informasi atau alert, silakan masukkan nomor menu yang sesuai 1 sampai 13.
Nah, selanjutnya di sini jika user memasukkan angka 2, maka di sini ada lihat data barang, menunya lihat data barang, ada jadi cari data barang dan keluar. Sama ada menu atau opsi yang mana tujuannya untuk mencari cari barang dan juga melihat daftar barang dari user resellernya. Jika nggak sesuai dengan angka, maka dikembalikan lagi ke tampilan menunya. Yang pertama yaitu selanjutnya yaitu ada menu kembali. Jadi setiap fungsi yang ditampilkan akan dikembalikan lagi setelah dijalankan atau dioperasikan. Maka ada menu kembali ini, cukup tekan enter, maka akan kembali ke tampilan menu tersebut. Selanjutnya ada daftar barang. Nah, di sini fungsinya untuk menampilkan data barangnya. Nah, di sini buat variabel barang untuk menampung data barangnya. Selanjutnya ada codingan file handling, yang mana tujuannya di sini with open CSV file name dengan mode read atau dengan membaca isi data CSV-nya. Nah, CSV reader berfungsi untuk variabel yang menampung CSV dict reader-nya. Dict reader ini merupakan membaca atau memetakan nilai yang ada di data CSV-nya. Selanjutnya ada for row in CSV reader. Nah, di sini perulangan untuk menghitung berapakah baris, yang mana tujuannya untuk menghitung berapa total barang yang ada di data CSV tersebut. Nah, selanjutnya ada print 115 yang fungsinya untuk merapikan data yang nanti akan ditampilkan di terminalnya. Ya, sama seperti ini untuk kolom-kolomnya. Terus yang selanjutnya ada looping, yang mana looping ini untuk mengeluarkan datanya sehingga ditampilkan di terminalnya. Dan row account ini untuk menghitung berapa total data atau data barangnya. Nah, selanjutnya ada fungsi data barang, hampir sama dengan menampilkan data barang, tetapi di sini modenya kita menggunakan A atau add untuk menambahkan data barang yang kita inginkan. Nah, di sini ada field name juga yang berfungsi untuk variabel yang menampung data barunya nanti. Nah, di sini kita buat variabel untuk variabel input sesuai dengan field name yang udah kita buat atau sesuai dengan data yang kita butuhkan. Jadi ada kode, nama, satuan persediaan PJ, harga beli dan harga jual. Di sini ada white row yang tujuannya untuk membuat atau menulis ulang di data barang yang sudah disediakan tadi. Dan jika berhasil, maka ada pemberitahuan data berhasil ditambah dan akan menu kembali. Selanjutnya, ini ada fungsi edit barang. Edit barang di sini menggunakan dua file handling, yang mana file handling yang pertama itu dengan mode membaca, seperti daftar barang. Yang kedua yaitu dengan file handling dengan mode W atau write, menulis ulang data yang ingin diedit. Tapi sebelum itu, di sini ada perulangan untuk mencari kode barang yang ingin diubah. Jadi ada beberapa kode barang yang ditampilkan, terus kita masukkan kode yang ingin kita ubah. Nah, setelah ditemukan, maka ditulislah data baru yang sesuai dengan kode yang kita cari. Selanjutnya ada fungsi hapus barang. Fungsi hapus barang di sini tujuannya untuk menghapus barang yang kita inginkan. Di sini kita sama menggunakan dengan mode R untuk file handlingnya. Dan kita cari barangnya menggunakan perulangan
jika sudah ditemukan, maka kita menggunakan operasi remove untuk menghapus data-datanya. Nah, untuk selanjutnya daftar reseller hampir sama, tapi yang membedakan di sini adalah CSV file name-nya menggunakan CSV file yang isinya itu ada data reseller-nya. Sama seperti tambah reseller, edit reseller, dan juga hapus reseller. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Fungsi total reseller. Yang terdapat dalam sistem kami. Saya akan menjelaskan mengenai fungsi total reseller. Jadi, fungsi ini adalah fungsi yang berguna untuk mengetahui berapa jumlah reseller yang saat ini seperti fungsi yang sudah data reseller. Menghitung total jumlah reseller menggunakan fungsi sum. Jadi di situ ada variabel underscore count. Itu variabel itu akan berisi jumlah baris pada tabel data reseller yang sama juga dengan jumlah resellernya. Setelah data itu ditampilkan, maka user dapat kembali ke awal sistem menggunakan fungsi menu kembali. Setelah itu, fungsi selanjutnya adalah fungsi total persediaan. Nah, fungsi ini adalah fungsi untuk mengetahui berapa jumlah barang yang ada di gudang saat ini. Jadi yang harus dilakukan pertama kali adalah mengakses file data barang menggunakan mode R. Lalu setelah itu, mengakses kolom bernama persediaan yang menampung informasi mengenai jumlah persediaan tiap barang. Semua jumlah persediaan barang. Setelah itu, gunakan fungsi sum untuk menjumlahkan semua persediaan yang terdapat pada variabel sum, hingga tersedia informasi mengenai jumlah barang yang ada di gudang. Setelah selesai menampilkan, maka user dapat kembali ke awal sistem. Fungsi selanjutnya adalah fungsi persediaan memadai. Fungsi ini berguna untuk mengetahui barang apa saja yang persediaannya memadai. Vivishop memiliki aturan bahwa barang yang persediaannya lebih dari atau sama dengan 30 buah, termasuk barang yang persediaannya memadai. Maka kami membuat fungsi ini agar sistem dapat otomatis menampilkan barang apa saja yang persediaannya masih memadai. Yang harus dilakukan pertama kali itu adalah mengakses file data barang menggunakan fungsi R atau read. Lalu setelah itu, sistem akan mengakses kolom persediaan. Dan setelah itu, sistem akan menyaring data yang memiliki jumlah lebih dari atau sama dengan 30. Setelah mendapatkan data barang yang jumlahnya lebih dari atau sama dengan 30, maka sistem akan menambah nama barang tersebut pada variabel tersedia. Setelah itu, tampilkan jumlah data barang tersedia menggunakan fungsi len atau panjang data. Lalu, tampilkan nama barang apa saja yang termasuk dalam persediaan memadai. Setelah selesai menampilkan, maka user dapat kembali ke awal sistem menggunakan fungsi menu kembali. Lalu, fungsi reporting yang terakhir adalah fungsi persediaan memadai. Fungsi persediaan memiliki persediaan kurang dari 30, maka persediaan barang tersebut termasuk tidak memadai. Yang harus dilakukan pertama kali adalah mengakses file data barang menggunakan fungsi R atau read. Lalu setelah itu, sama dengan fungsi persediaan memadai, akses kolom persediaan. Setelah itu,
Data yang disaring adalah data yang memiliki jumlah kurang dari 30. Setelah itu, sistem akan mengakses nama barang yang memiliki jumlah kurang dari 30, lalu menyimpan nama barang tersebut pada variabel tersedia. Setelah itu, tampilkan jumlah data barang tersedia menggunakan fungsi len atau panjang data. Lalu tampilkan nama barang apa saja yang termasuk dalam persediaan yang memadai. Setelah selesai menampilkan, maka user dapat kembali ke awal sistem. Oke, selanjutnya itu di menu reseller ada lihat data barang sama seperti yang sudah saya jelaskan di awal, dan yang selanjutnya itu ada menu atau fungsi untuk mencari barang. Nah, untuk mencari barang ini hampir sama dengan mengedit, fungsi edit barang. Tapi yang membedakan di sini adalah di edit kita juga menulis ulang data yang udah dicari. Tapi untuk di edit barang ini, dicari barang ini, kita mencari kode tersebut dan setelah itu kita tampilkan kode tersebut. Jadi yang ditampilkan adalah data yang kita cari, data barang yang kita cari. Nah, selanjutnya mungkin kita jalankan dulu atau kita demo programnya. Nah, di sini ada tampilan berikut. Selamat datang, apa role Anda? Kita isi angka 1. Nah, di sini ada pilihan 1 sampai 13. Kita lihat data barang. Nah, bisa kita lihat di sini. Bahwa ada 18 data barang. Tampilannya seperti ini. Nah, kita pencet enter untuk kembali ke menu awal. Kita pencet satu lagi. Kita coba yang tambah data barang. Kita masukkan kode, misalnya U78. Nama barangnya peci gaul. Untuk satuan barangnya PCS. Untuk persediaan barangnya kita masukkan 30. Untuk PJ barangnya kita namakan Iqbal. Harga beli barangnya kita masukkan 100.000. Dan untuk harga jual barangnya kita masukkan 120.000. Data berhasil ditambah. Kita tekan enter, kita cari apakah data yang kita tambahkan sudah masuk atau belum. Nah, di sini udah terlihat bahwa ada nama peci barang dengan kode U78-nya. Dan total datanya menambah, yang tadinya 18, sekarang jadi 19. Kita tekan enter lagi untuk menu kembali. Kita coba edit data yang udah kita tambahkan. Tadi U78. Kita namakan peci keren. Kita ganti pasang untuk satuannya. Persediaannya kita tambahkan 56. PJ barangnya kita ganti nama dengan Upin. Harga belinya 150.000. Harga jual 175.000. Data sudah diubah. Kita lihat data barangnya. Maka di sini sudah terubah data yang awalnya dari peci gaul menjadi peci keren. Satuannya, persediaannya, penanggung jawabnya, harga beli dan harga jualnya juga terubah di sini. Selanjutnya kita coba untuk hapus data barang. Sama kita masukkan U78 untuk
kodenya yang akan kita hapus. Kita lihat apakah sudah terhapus. Maka di sini sudah hilang atau sudah terhapuskan kode U78 dengan nama peci keren tadi yang udah kita tambahkan. Nah, berikut kita lihat untuk data reseller menu kelima. Nah, di sini bisa kita lihat nama, NIK, alamat, nomor WhatsApp, tanggal bergabung, nomor rekening, dan jenis bank. Kita tambah data barang. Misal namanya Adelia R. NIK-nya kita masukkan alamat Probolinggo, Jalan Taman 02. Nomor WhatsApp tanggal bergabung, nomor rekening, jenis bank, data berhasil ditambah. Lihat, maka data sudah tertambahkan. Kita coba hapus. Kita coba edit dulu. Ya, R. Surabaya. Kita lihat datanya apakah teredit. Ya, sudah teredit. Dan terakhir kita coba hapus untuk CRUD-nya. Sudah terhapus, berhasil. Untuk selanjutnya, jumlah reseller, menu ke-9. Sesuai data yang tadi kita lihat, bahwa ada 9 orang di data resellernya. Terus untuk jumlah semua stok barang, yaitu 100.253. Untuk jumlah barang yang memadai, itu ada 14 barang dengan nama barang seperti berikut. Untuk jumlah barang yang kurang memadai, itu ada 4 barang, yaitu jilbab himar, setelan kaila, dress naila, dan juga plisket S. Nah, itu untuk di menu atau di role distributor. Jika di reseller, sama, yang pertama ada lihat data barang, yang kedua ada cari data barang. Misal kita cari J65. Nah, itu kita temukan namanya sarung, satuannya piece, persediaannya 35, penanggung jawab Iqbal dengan harga beli seperti berikut dan harga jual seperti berikut. Nah, mungkin itu aja ya untuk menu-menu yang ada di sistem informasi barang VV Store tersebut. Kami mohon maaf jika ada tutur kata maupun sikap yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya yang menonton video ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.